Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, fakta yang tak banyak orang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan para malaikat, bahkan sampai ada namanya selawat Jibril. Ternyata, selawat Jibril ini juga bisa kita amalkan untuk menarik datangnya rezeki. Bicara soal rezeki, memang sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa untuk semua makhluknya. Mulai dari makhluk terkecil hingga yang terbesar. Mulai dari makhluk yang hidup di daratan hingga yang hidup di lautan. Walaupun sudah dijamin, rezeki tidak akan turun begitu saja. Tentu manusia harus tetap bekerja untuk mendapatkannya. Entah itu kerja kantoran ataupun memilih menjadi pengusaha. Di samping itu, kita juga harus rajin berdoa. Usaha dan doa adalah satu rangkaian yang tak terpisahkan dalam mencari rezeki. Selain berusaha dan berdoa, ada juga amalan-amalan khusus yang bisa diamalkan untuk mendatangkan rezeki. Misalnya saja, rajin melafalkan istighfar. Orang-orang yang beristighfar tak hanya akan diampuni dosa-dosanya, tetapi mereka juga akan dikaruniai rezeki. Bahkan janji tersebut sudah diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Al-Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Orang-orang yang beristighfar adalah golongan orang-orang yang jauh dari kata sombong. Mereka tahu bahwa semua yang ada di dunia itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan soal rezeki datang dari mana saja sepertinya memang benar adanya. Sebab ternyata rezeki bisa datang hanya karena kita bersyukur atau merasa diri cukup atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hal ini bukan sekedar omong-omong belaka, tapi memang telah diabadikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Selain pandai bersyukur, salah satu rahasia rezeki lancar adalah dengan banyak bersedekah. Bersedekah artinya memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Dia adalah sebaik-baiknya pembayar pinjaman. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Kalau kalian pernah dengar kalimat tak ada seorang pun yang miskin karena bersedekah, maka percayalah bahwa kalimat tersebut benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak segan-segan menambah rezeki orang-orang yang dengan ikhlas berbagi kepada sesamanya. Amalan lain yang bisa digunakan sebagai magnet rezeki adalah membaca Al-Quran. Sudah menjadi rahasia umum kalau di dalam Al-Quran ada banyak surah-surah yang jika diamalkan bisa membuat rezeki datang berbondong-bondong. Salah satunya adalah surah Al-Waqi'ah. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah tiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran atau kemelaratan selamanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Tapi ternyata ada amalan lain yang lebih mudah dilaksanakan untuk meraih rezeki yang berlimpah, yaitu dengan mengamalkan selawat, terutama selawat Jibril. Banyak yang percaya bahwa selawat ini dilafalkan pertama kali oleh malaikat Jibril dan diajarkan langsung kepada Nabi Adam alaihissalam untuk dijadikan mahar pernikahannya dengan Siti Hawa. Sayangnya, sampai saat ini belum ada riwayat sahih yang bisa membenarkan pendapat tersebut. Tapi bagaimanapun sejarahnya tak mengurangi sedikit pun keutamaan selawat ini. Selawat Jibril ini istimewa karena punya lafal yang sangat pendek tapi manfaatnya banyak. Sangat cocok diamalkan di sela-sela kesibukan sehari-hari. Hanya dengan melafalkan Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah melimpahkan selawat kepada Muhammad. Dengan membaca selawat tersebut, pintu-pintu rahmat akan dibuka. Imam Sya'rani dalam kitab At-Tabaqatul Kubroh pernah berkata, siapa yang membaca selawat ini, maka ia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya. Dan Allah akan menitipkan cintanya pada hati manusia, sehingga mereka tidak akan marah kepadanya. Tak hanya itu, manfaat lain dari mengamalkan selawat Jibril adalah bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi. As-Sakhawi dalam riwayatnya pernah menceritakan, seorang laki-laki dari Syria datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tersebut menceritakan bahwa ia memiliki seorang ayah yang sangat ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, karena usia yang sudah renta, ayah laki-laki tersebut tak bisa memenuhi keinginannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyarankan untuk membaca selawat Jibril. Benar saja, orang tua renta tersebut bisa melihat sang Nabi dalam mimpinya. Selain mengharapkan rezeki yang berlimpah, perlu diingat bahwa bacaan salawat juga sebagai bukti cinta umat muslim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak lafal salawat yang terucap dari bibir, maka semakin banyak pula hal baik yang menanti. Ubay bin Ka'ab pernah mendedikasikan dirinya untuk membaca salawat sebanyak-banyaknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika demikian, kesedihanmu akan sirna dan dosa-dosamu akan terampuni." Hadis riwayat At-Tirmizi. Percaya atau tidak, rezeki itu unik karena rezeki sama sekali tak bisa ditebak. Ada yang sangat menginginkannya, ada juga yang malah menolaknya. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolak dan malah ingin menjadi salah satu sobat miskin. Kisahnya diabadikan dalam kitab Rijal Haula Ar-Rasul. Dia adalah sosok Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya harta berlimpah, sampai-sampai pernah membawa pulang 700 kontainer dagangan dari kota Syam ke Madinah. Karena kekayaannya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Jauh berbeda dengan para sahabat lain yang bisa masuk surga dengan secepat kilat. Mendengar informasi itu, Abdurrahman bin Auf pun sedih dan menangis sambil meminta untuk menjadi miskin. Sayangnya, keinginannya tak pernah terkabul. Beliau selalu berusaha menghabiskan hartanya, tapi selalu saja bertambah lebih banyak. Beliau pernah membeli kurma busuk milik para sahabatnya dengan harga normal. Lalu datanglah utusan dari Yaman yang ingin membeli kurma busuk itu 10 kali lipat dari harga normal untuk dijadikan obat dari wabah yang sedang melanda Yaman saat itu. Gagallah misi Abdurrahman bin Auf. Beliau juga pernah membantu para pedagang yang ingin berjualan di pasar Madinah. Abdurrahman membeli tanah dan membaginya menjadi kafling-kafling. Beliau lalu mempersilahkan siapapun yang ingin berdagang di atas tanahnya tanpa harus menyewa alias gratis. Akhirnya, di akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf pun membagi-bagikan hartanya. Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf, ada juga sahabat yang ingin menjadi kaya. Ia pun datang dan mengadukan kesulitannya dalam menjalani hidup. Alhasil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberinya sebuah amalan agar ekonomi keluarganya bisa membaik. Saat masuk rumah, sang sahabat harus mengucapkan salam bila di dalam rumah tersebut ada orang. Jika tak ada, maka cukup mengucapkan salam untuk diri sendiri. Lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Sungguh ajaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar melimpahkan harta kepadanya. Sahabat tersebut akhirnya berhasil keluar dari kesulitan hidupnya. Berkah amalan tersebut ternyata tak hanya dirasakan keluarganya, tetapi tetangganya juga ikutan kecipratan rezeki. Rezeki sebenarnya tak hanya berupa harta. Sangat sempit melihat rezeki jika hanya diukur dari materi. Kata rezeki disebutkan sebanyak 123 kali di dalam Al-Quran. Penyebutan tersebut ternyata tak hanya mengarah pada rezeki secara materi berupa harta berlimpah, tetapi juga berupa makanan, hujan, rasa syukur, dan yang paling besar adalah surga. Makanya seorang muslim pantang merasa sedih jika di dunia tak diberikan harta berlimpah. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi materi, tapi menghadiahkan surga sebagai bentuk rezeki kepada hambanya. Karena sesungguhnya rezeki itu bermacam-macam. Tak mendapatkan bentuk rezeki yang satu bukan berarti gagal mendapatkan rezeki yang lain. Sahabat beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rezeki yang cukup sekaligus berkah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, mulai dari harta hingga surga. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.